Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrina Litungga Dewi dengan NIM 10251056 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan membuat video tentang resume dari mata kuliah Manajemen Organisasi, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Untuk lainnya, pertemuan pertama itu membahas tentang manajemen dan organisasi. Untuk pertemuan kedua itu manajer, pertemuan ketiga planning, pertemuan keempat organizing, dan pertemuan kelima the importance of organization atau pentingnya organisasi. Di pertemuan pertama, ini membahas tentang manajemen dan organisasi. Kita masuk ke pengertiannya. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sedangkan efisien dan efektif ini ada pengertiannya lagi. Kalau efisien itu meminimalkan sumber daya, waktu, uang, tenaga yang digunakan. Kemudian kalau efektif ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen, yaitu serangkaian kegiatan dasar yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning, itu menentukan tujuan dan cara mencapainya. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Kemudian ada kepemimpinan atau leading, itu memotivasi dan mengarahkan bawahan. Kemudian juga ada pengendalian, yaitu controlling, yaitu memantau kinerja, menganalisis data, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke manajemen dalam organisasi. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari input, sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, kemudian ada proses, itu transformasi input menjadi output. Kemudian output itu hasil akhir dari barang atau jasa. Nah, area fungsional bisnis, yaitu sebuah organisasi bisnis, biasanya memiliki beberapa area fungsional, antara lain pemasaran, penjualan, produksi, logistik, keuangan, dan sumber daya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang manajer. Manajemen dan manajer. Manajer adalah orang yang mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan organisasi itu merupakan sekumpulan orang dengan tujuan spesifik dan struktur yang jelas. Kemudian tingkatan manajemen, yang pertama ada manajer lini pertama, itu mengawasi karyawan non-manajerial, contohnya seperti supervisor. Kemudian ada manajer menengah, mengelola manajer ini pertama, contoh manajer toko. Kemudian ada manajer puncak, bertanggung jawab atas seluruh organisasi, contohnya direktur utama. Kemudian kita masuk ke peran manajer. Yang pertama itu peran antar pribadi, interpersonal rules, itu sosok atau figur, kemudian pemimpin dan penghubung. Yang kedua itu peran informational rules, yaitu pemantau, penyebar informasi, dan juru bicara. Kemudian yang ketiga peran pengambilan keputusan, decisional rules, itu wirausahaan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan juga negosiator. Kemudian, apa sih keterampilan yang dibutuhkan? Yang pertama itu ada teknis, keahlian khusus di bidang merujuk pada penguasaan mendalam seseorang manajer terhadap pengetahuan teknis. Yang kedua ada manusiawi, kemampuan bekerja dengan orang lain, komunikasi, motivasi, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada konseptual, kemampuan melihat gambaran besar dan memahami hubungan antar bagian. Selanjutnya kita masuk ke minggu ketiga. Planning atau perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, menyusun strategi, dan mengembangkan rencana kerja. Nah, perencanaan ini ada dua, ada perencanaan formal dan perencanaan informal. Kalau formal ini tujuan spesifik dan tertulis, contohnya seperti KPI, RPS. Kemudian kalau informal itu tidak tertulis dan tidak dibagikan secara formal. Kemudian perencanaan penting itu ada 4 poin. Yang pertama ada memberikan arah, yang kedua mengurangi ketidakpastian, yang ketiga meminimalkan pemborosan, dan keempat menetapkan standar pengendalian atau controlling. Selanjutnya kita masuk ke cara menetapkan tujuan.
Yang pertama ada traditional goal setting, itu merupakan tujuan ditetapkan dari atas ke bawah, bisa kehilangan kejelasan. Kemudian ada management by objective atau MBO, tujuan ditetapkan bersama oleh manajer dan karyawan dengan umpan balik yang berkala. Kemudian ada elemen kunci MBO, yang pertama ada kekhususan tujuan, yang kedua keputusan partisipatif, yang ketiga periode waktu yang eksplisit, dan yang keempat umpan balik kinerja. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri tujuan yang baik. Yang pertama itu ditulis berdasarkan hasil, bukan tindakan. Yang kedua terukur dan dapat dikuantifikasi. Yang ketiga memiliki batas waktu yang jelas. Yang keempat menantang namun masih bisa dicapai. Dan yang kelima dituliskan dan dikomunikasikan kepada semua anggota yang terkait. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan keempat, organizing. Apa sih pengorganisasian ini? Pengorganisasian adalah proses menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya organisasi dikelompokkan secara terbaik. Hasilnya menjadi struktur organisasi. Kenapa sih organisasi itu penting? Karena struktur organisasi mengatur bagaimana semua elemen dalam perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kemudian ada elemen-elemen pembangun, building blocks, struktur organisasi. Itu ada perencanaan pekerjaan, pengelompokan pekerjaan, menetapkan hubungan pelaporan, kemudian mendistribusikan wewenang dan mengkoordinasikan aktivitas. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kelima, pentingnya organisasi. Kenapa sih organisasi itu penting? Jadi, pengorganisasian penting karena semua elemen struktur organisasi harus disatukan dan dikelola dengan baik. Kemudian juga pengorganisasian mengarah kepada pengambilan keputusan yang lebih baik yang merupakan bagian dari perencanaan. Untuk struktur organisasi sendiri itu ada di blok bangunan yang digunakan untuk membentuk suatu organisasi. Kemudian kita masuk ke blok bangunan utama, itu ada 5 dimensi inti. Yang pertama ada ragam keterampilan, yang kedua ada identitas tugas, yang ketiga ada signifikansi tugas, yang keempat ada otonomi, dan yang kelima ada umpan balik. Kemudian yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, itu membagi ruang lingkup pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik. Kemudian yang kedua ada pendekatan karakteristik pekerjaan, itu sebuah alternatif untuk spesialisasi pekerjaan yang terlalu sempit. Sekian penjelasan tentang materi pertemuan 1-5 manajemen organisasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.